Terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali diskusi kita. Saya kembali ke Bu Titin. Bu Titin, ini kan Presiden Prabowo dalam beberapa kesempatan kemudian memberikan narasi untuk penegakan hukum di berbagai pihak, berbagai aspek. Dan tentu selalu ada harapan ya Bu Titin ya. Nah, sebagai warga negara yang juga sebagai kuasa hukum, apa yang bisa Anda sampaikan kepada pemerintahan kita yang baru sekarang ini? Setidaknya karena kasus ini kan sudah sangat viral. Saya percaya tidak ada yang tidak tahu soal kasus ini. Bagaimana pesan Anda yang bisa disampaikan kepada pemerintah? Meski tidak bermaksud mengintervensi independensi lembaga peradilan kita. Silakan Bu Titin. Ya, terima kasih. Saya tahu betul Pak Prabowo sangat berperhatian kepada masyarakat kecil. Saya tahu banget di balik ketegasannya, di balik masa lalunya sebagai seorang yang jenderal yang sangat hebat. Saya tahu banget beliau sangat berperhatian kepada masyarakat kecil dan sangat ingin melihat keadilan yang sesungguhnya ada di Indonesia. Belakangan ini ketika terjadi hal-hal yang di luar dugaan kita yang awalnya tidak tersentuh, justru tersentuh setelah pemerintahan baru. Dan walaupun memang tidak boleh ada intervensi, tetapi saya yakin dan mudah-mudahan harapan kami semua, Bapak Prabowo juga beratensi terhadap perkara yang ada di Cirebon, beratensi terhadap 7 terpidana yang masih ada di dalam. Saya tidak tahu bagaimana caranya, tapi saya harapkan Bapak Presiden agar mereka bisa pulang tahun ini. Ya, mungkin Anda perlu audiensi ke istana bertemu Presiden, Bu Titin? Kalau saya orang kecil, Mas, kayaknya untuk berpikir ke sana juga saya kayaknya nggak sanggup. Kalau bicara hukum kan tidak ada orang besar, tidak ada orang kecil, Bu Titin. Harusnya di mata hukum semua sama. Ya, tapi buat saya yang terpenting 7 terpidana ini bisa pulang tahun ini. Buat saya itu, saya sih nggak mikir tentang diri saya mau kayak gimana, enggak. Yang penting 7 terpidana ini bisa pulang tahun ini. Bukan cuma Saka, walaupun Saka juga kan mantan terpidana, atribut itu nggak bisa lepas. Saya berharap 7 terpidana betul-betul bisa pulang tahun ini, karena saya juga melihat penderitaan orang tuanya seperti apa. Saya yang ada di Cirebon saya tahu banget. Ya, Bu Titin, tahun ini sudah hampir berakhir ya. Kurang lebih 1,5 bulan lagi kita sudah berganti tahun. Anda yakin bahwa ini akan segera tuntas di tahun ini juga? Saya punya keyakinan kalau Mahkamah Agung berani bersikap secepatnya, karena memang berkas kan sudah ada di dalam. Oke, mudah-mudahan itu tercapai ya. Saya kembali ke Mas Beni. Mas Beni masih bersama kita? Ya. Ya, Mas Beni, bagaimana dengan respon keluarga besar Anda atau lingkungan di sekitar keluarga terkait dengan masih terkatung-katungnya kasus ini? Apakah ada komentar atau pendapat masyarakat yang disampaikan kepada Mas Beni? Ya, yang pasti sih pada nanyain sih. Jadi soal keputusan yang masih gantung ini. Jadi orang tua, ibu dan bapak kan udah berumur ya. Jadi terkadang kalau ada yang bilang nanya-nanya seperti itu, jadi kepikiran. Saya juga jaga ibu sama bapak gitu. Jadi kalau ada yang nanya-nanya seperti itu, ya saya sabar gitu ke ibu, bapak gitu. Ya, Anda menyampaikan apa adanya atau minta bersabar aja atau seperti apa? Ya, saya minta ibu dan bapak dan keluarga lah. Jadi nunggu kesabaran ini ya. Jadi semoga PK-nya dikabulkan gitu. Ya, oke. Saya juga pengen ngobrol dengan Mas Jaka, boleh ya? Mas Jaka Putra. Ini Ya, mumpung boleh. kita lagi satu layar nih Mas Jaka. Mas Jaka, kalau dari pihak keluarga besar sendiri apakah sering mendiskusikan soal kasus ini? Kalaupun iya, apa harapan-harapan dari keluarga besar ya yang ingin disampaikan kepada pemerintah? Ya, kalau harapan keluarga Saka Tatal, ya semoga kasus ini cepat selesai, terus juga PK cepat dikabulkan, dan untuk Mahkamah Agung semoga ini kan udah terlalu lama, kasihan ada 7 orang saudara-saudara saya yang di dalam itu tidak melakukan yang seperti dituduhkan. Jadi
harapannya semoga cepat diurus sampai tuntas. Ya, pertanyaan yang sama saya sampaikan ke Bu Titin tadi, kalau seandainya Anda bisa menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo, apa yang Mas Jaka akan sampaikan kepada Presiden Prabowo? Ya, buat Bapak Presiden yang baru, Pak Prabowo, saya perwakilan keluarga 8 terpidana, semoga kepemimpinan Pak Prabowo itu adil untuk masyarakat bawah maupun masyarakat kalangan menengah. Jadi hukum itu benar-benar adil, benar-benar ada. Ya, baik. Mas Beni, kapan akan mengunjungi Sudirman kembali berikutnya? Untuk mengunjungi Sudirman, insya Allah minggu ini sih. Dalam minggu ini ya? Hari apa kira-kira akan ke sana Iya. lagi? Ini hari ini ya, Rabu Kamisan lah. Oke, baik. Mudah-mudahan Sudirman Insya Allah. tetap dalam keadaan sehat ya, di dalam tahanan ya. Iya. Oke. Baik, terakhir Ya, saya kembali ke Bu Titin. Bu Titin, ya, Bu Titin, apa yang bisa Anda sampaikan sambil kita menanti kepastian ini? Apa yang bisa Anda sampaikan kepada MA secara spesifik? Silakan. Bapak-bapak di Mahkamah Agung, pada kesempatan ini saya tidak hanya menyentuh secara institusi, tapi menyentuh secara hati nurani. Ada 7 terpidana yang dihukum seumur hidup dan saya yakini betul tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Ada rekayasa yang luar biasa yang dilakukan di 2016. Saya tidak menyatakan apabila hal ini terjadi pada keluarga yang ada di lingkungan itu. Tetapi secepatnya segeralah mengambil keputusan untuk mengabulkan PK ke-8 terpidana. Karena mereka juga punya kesempatan, punya hak untuk memiliki masa depan yang lebih baik. Setelah selama 8 tahun dirampas oleh ketidakbebasan dan dianggap telah melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh mereka. Ya. Itu aja. Baik. Baik, Bu Titin, terima kasih sudah bersama kami. Semoga tetap sehat selalu untuk mengawal kasus ini. Juga Saka Tatal, terima kasih, sehat selalu. Kang Beni dan juga Kang Jaka, terima kasih. Salam untuk Sudirman nanti ya. Ya, baik. Terima kasih, selamat malam. Ya, pemirsa, kami akhiri sampai di sini diskusi kita terkait nasib PK, Saka Tatal, dan Sudirman. Jangan kemana-mana.